Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, yang saya hormati kepala sekolah ataupun jajaran gitu ya, SMA Islam Hasmi Putri, kemudian ayah bunda, orang tua atau wali siswa, wali siswi gitu ya. Yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan selalu sehingga bisa mendampingi anak-anak kita gitu ya sampai mereka menggapai impian dan kesuksesannya masing-masing. Baik, Ayah Bunda, izinkan kami Bimbel Master Institute yang merupakan mitra dari SMA Islam Hasmi, baik putra maupun putri, dalam pendampingan ya program intensif UTBK SNBT 2024. Alhamdulillah kami sudah bermitra 3 tahun lebih begitu ya dalam mendampingi anak-anak khususnya di program jalur masuk kampus UTBK atau jalur tes. Baik, Ayah Bunda, kalau untuk SMA Islam Hasmi Putra, kebetulan pekan lalu ya, itu sudah terlaksana sosialisasi, sehingga pekan ini itu sudah mulai programnya gitu ya. Jadi kemarin di hari Selasa, Rabu, dan Jumat gitu, itu sudah mulai gitu. Karena sosialisasinya di Sabtu pekan kemarin gitu ya. Baik, eh, tema di pagi hari ini itu mengenai lolos kampus impian baik dalam maupun luar negeri plus nanti kita akan bantu pendampingan beasiswa gitu ya. Karena khususnya di PTN itu beasiswa sangat banyak sehingga ya perlu untuk kita manfaatkan gitu ya. Sayang kalau tidak kita manfaatkan gitu ya. Baik nanti yang sifatnya itu beasiswa bisa didaftar dari awal gitu ya, dari pendaftaran masuk kampus gitu ya, ataupun nanti kita daftarnya setelah menjadi mahasiswa gitu ya di PTN begitu ya. Baik, ini saya yang pandang, saya Asep Sepuluh alumni IPB gitu ya. Ini siswa-siswi yang tahun lalu berkunjung ke bimbel kami gitu ya. Biasanya nih di masa-masa liburan gitu ya. Ini sekitar bulan Desember waktu itu gitu ya. Untuk konsultasi lebih dalam terkait penjurusan, kampus gitu ya maupun strategi lain gitu ya. Baik, Ayah Bunda, ini ketentuan atau sistem terbaru ya mengenai seleksi masuk kampus. Nah, ini mulai berlaku di tahun ajaran 2022-2023 gitu ya, tahun lalu gitu ya. Nah, ini minimal berlaku 2 tahun lah gitu ya. Karena kan 2024 itu Pilpres, tapi secara sistem itu masih berlaku yang tahun ini gitu ya. Di mana itu ada beberapa sistem baru gitu ya, dari mulai nama gitu ya, nama seleksi. Kalau dulu kan jalur rapot itu SNMPTN, kalau sekarang SNBP. Intinya sih sama gitu ya, di dalamnya melihat nilai rapot gitu ya, tapi nanti ada komposisi lain yang dilihat oleh panitia. Kemudian di jalur tes itu dulu istilahnya SBM PTN. SBMPTN. Kalau sekarang SNBT gitu ya. Hanya beda huruf akhirnya. SNBP, SNBT gitu ya. Kemudian yang tidak berubah itu hanya jalur mandiri, namanya sama gitu ya, nggak ada yang berubah gitu. Baik. Nah, kita coba ulas jalur rapot gitu ya atau SNBP. Nah, memang SNBP ini itu ada banyak faktor gitu ya yang menentukan kelulusan siswa gitu ya atau siswi. Nah, kita rumuskan 2 faktor ya, tapi di 2 faktor ini nanti ada turunan masing-masing gitu ya. Pertama, faktor siswanya. Apa yang menjadi faktor siswa? Satu, nilai rapot. Nah, ini penting ya. Nilai rapot kira-kira rata-ratanya berapa gitu ya sehingga bisa masuk gitu ya di PTN-PTN favorit. Nah, minimal tuh 90 ya. Yang bagus tuh minimal 90, di atasnya itu lebih bagus gitu ya. Nah, yang kedua, faktornya itu dilihat komposisi mata pelajaran gitu ya. Nanti saya akan tampilkan gitu ya.
bagaimana cara memilih jurusan berdasarkan mata pelajaran yang unggul di nilai rapot gitu ya. Karena di jalur rapot itu tidak bisa sembarangan memilih jurusan gitu ya. Contoh, kalau anak kita itu ingin memilih kedokteran, nah nilai mapel apa yang harus bagus? Biologi dan kimia gitu. Kalau misal nilai mapel yang bagusnya itu matematika fisika, nah, jangan berani untuk pilih kedokteran karena insya Allah nggak akan keterima walaupun rata-rata rapotnya misalkan 95, 96 atau bahkan 97 gitu ya. Kenapa? Karena tadi mata pelajaran unggulnya tidak sesuai dengan jurusan yang dipilih gitu. Itu ya faktor kedua dari turunan faktor siswa. Turunan lainnya apa? Prestasi. Nah, karena kan ini SNBP ya, Seleksi Nasional berdasarkan prestasi. Nah, tentu prestasi lain selain rapot itu dilihat gitu ya. Misalkan pernah ikut olimpiade, pernah ikut lomba-lomba yang memang resmi ya. Resmi dari misalkan di bawah Kemendikbud. Di bawah Kemendikbud ada namanya lembaga Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Nah, itu insya Allah diakui sertifikatnya gitu ya. Ataupun misalkan lomba-lomba yang diadakan oleh kampus. Biasanya kan itu skalanya nasional gitu ya. Nah, minimal sertifikat ini yang berlaku itu tingkat kota dan kabupaten. Kalau tingkat sekolah itu tidak diakui gitu ya. Jadi minimal tingkat kota kabupaten, peringkat kedua tingkat nasional, tingkat provinsi, ketiga tingkat nasional, yang keempat tingkat internasional. Misalkan Olimpiade OSN gitu ya, OSN tingkat internasional di Rusia gitu ya, mapelnya biologi atau kimia. Nah itu insya Allah tuh langsung diterima gitu ya. Oke, jadi itu ya minimal ada 3 faktor turunan lah dari siswa terkait raport, mapel unggulan, sama prestasi lain gitu ya. Namun sebetulnya gitu ya, ketika nilai rapotnya sudah bagus di atas 90 lah, 93, 94 gitu ya. Kemudian mapelnya cocok dengan pilihan jurusan dia, itu sebetulnya insya Allah sudah bagus gitu ya peluangnya gitu ya di atas 80%. Ditambah misalkan dia punya sertifikat kota kabupaten sudah bagus gitu ya. Nah, lalu yang kedua faktornya itu dari sekolah. Kalau tadi dari sisi murid, sekarang dari sisi lembaganya gitu ya. Nah, yang pertama terkait akreditasi. Nah, ini kan menentukan berapa banyak siswa yang bisa ikut jalur rapot gitu ya. Ini kan dibagi 3 ya. Akreditasi A itu kuota siswa yang bisa ikut jalur rapot itu 40%. Nah, kebetulan kan Hasmi alhamdulillah ya, itu hampir tiap tahun lah itu sudah A gitu ya. Jadi 40% siswanya boleh ikutan jalur rapot. Kemudian akreditasi B itu 25%, akreditasi C itu 5%. Tuh. Itu yang faktor turunan pertama. Turunan kedua terkait track record ya. Track record alumninya gitu ya. Nah, ini kan masih terkait dengan lembaganya. Alumninya tahun lalu atau 2 tahun lalu banyak keterima di mana sih gitu ya alumni sekolah tersebut gitu ya. Apakah di IPB, di UI, di ITB, UGM atau sebagainya gitu ya. Nah, itu menjadi faktor penentu. Dari situ ada turunan lagi. Alumni ini berprestasi atau tidak di PTN tersebut. Nah, ini menjadi faktor juga gitu ya. Kalau berprestasi, prestasi ukurannya apa sih? Misalkan IPK atau IP gitu ya, per semester atau setiap tahun. Nah, IPK-nya misalkan di atas 3,5, nah itu udah bagus gitu ya. Nah, kalau misalkan gitu ya, alumninya banyak berprestasi minimal dari segi IPK lah gitu ya. Kemudian aktif gitu ya di organisasi itu menjadi faktor penentu gitu ya. Bagaimana adik-adik kelasnya itu bisa nambah kuota di PTN tersebut atau bahkan menurun gitu ya. Nah, ini terjadi gitu ya, terjadi. Betul. Kemudian apalagi secara umum seperti itu ya, seperti itu. Jadi minimal nih bagusin dulu lah nilai rapot gitu ya, nilai rapot. Kalau ingin gitu ya, ibaratnya ikut jalur SNBP atau jalur rapot. Nah lalu jalur tes seperti apa gitu ya, atau SNBT ya. Nah kalau jalur tes itu tidak melihat faktor lain kecuali skor ya atau nilai gitu ya.
Nanti saya akan tunjukkan ya beberapa nilai di PTN-PTN yang favorit lah gitu ya. Data tahun lalu gitu atau tahun ini 2023. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tampilan ya, tampilan ketika nanti anak-anak kita itu dinyatakan lulus atau tidak lulusnya. Nah, kalau tampilannya seperti ini detail gitu ya. Ada nomor peserta, nama peserta, tanggal lahir, kemudian ada PTN dan program studinya. Insya Allah ini diterima gitu ya. Karena ada ucapan selamat Anda dinyatakan lulus seleksi SNBT SNPMB 2023. Ini kebetulan eh, salah satu anak didik kami ya yang bimbel di kantor pusat. Nah, untuk yang tidak lolos, nah tampilannya seperti ini. Jadi singkat ya. Jadi tampilannya itu peserta atas nama ini dengan nomor peserta sekian dinyatakan tidak lolos dan ada ibaratnya apa ya? Kata-kata motivasi lah. Jangan putus asa dan tetap semangat. Nah, mudah-mudahan nih anak-anak kita gitu ya, jangan sampai mendapatkan gitu ya hasil yang seperti ini gitu ya. Makanya kita berusaha berusaha optimal gitu ya, semaksimal mungkin untuk mendampingi anak-anak kita gitu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu hasil ya data tahun ini berarti kan karena kan proses penerimaan mahasiswa baru itu tahun ini 2023. Ini di jalur SNBP ya, jalur rapot. Nah, ini peminat terbanyak ya, peminat terbanyak. Jadi 20 PTN dengan peminat atau pendaftar terbanyak gitu ya. Karena kan tadi ya, kenapa kok pendaftarnya sedikit? Ya tadi gitu ya, sesuai kuota sekolah. Karena kan kalau jalur rapot itu diseleksi dulu oleh sekolah gitu ya. Makanya tidak semua anak itu bisa mendaftar gitu ya. Makanya nggak heran nih kalau yang daftar hanya puluhan ribu gitu ya. Oke. Nah, ini selalu ya kalau kami amati itu 5 tahun terakhir tuh UB Brawijaya gitu ya, Universitas Brawijaya itu selalu menempati urutan pertama kampus pendaftar terbanyak gitu ya dan lain-lain gitu ya baik di jalur rapot maupun jalur tes. Nah, pertanyaannya kenapa? Why gitu ya? Karena memang Universitas Brawijaya ini salah satu universitas yang menerima siswanya paling banyak baik jalur rapot maupun jalur tes. Sehingga tidak heran gitu ya kalau anak-anak gitu ya itu mendaftar ke Universitas Brawijaya. Kemudian yang kedua UGM. Nah, nanti kan Bapak Ibu dan anak-anak adik-adik kita gitu ya itu bisa melihat, wah ternyata nih 20 PTN ini gitu ya, itu favorit gitu ya. Nah, untuk memperbesar peluang kan otomatis kita tidak memilih di salah satu PTN yang ada di sini gitu ya. Sehingga peluangnya lebih besar. Nah, IPB ini ada di posisi 15, masih mending lah gitu ya. Daripada misalkan milih yang di sebelah kiri gitu ya. Kemudian ini kalau ini itu di jalur UTBK ya, UTBK SNBT. Nah, 20 PTN. Nah, tadi kan ada kurang lebih bedanya lumayan ya. Hampir 3 kali lipat lah gitu ya. Kalau di sini kan maksimal tuh di angka 26.000 pendaftarnya. Kalau di jalur tes itu 62.000. Nah, ini kan makin makin banyak persaingannya begitu ya. Sehingga makin ketat. Sama ya, di urutan pertama, yang kedua tuh itu ada Universitas Brawijaya dan UGM Gajah Mada. Memang ya, ya anak-anak tuh pengennya ke situ gitu ya. Cuma nanti kita analisis ya, analisis gitu ya. Nah, di jalur tes IPB ini nggak ada nih, nggak masuk gitu ya, nggak masuk di 20 PTN pendaftar terbanyak. Artinya masih ibaratnya secara peluang masih relatif bagus lah gitu ya. Oke. Kemudian ini screenshotan ya. 20 PTN dengan rata-rata nilai atau skor UTBK-nya tertinggi. Nah, patokan kita ayah bunda nanti di sini gitu ya. Jadi kira-kira nih kalau pengen masuk ke kampus ini skornya harus berapa sih gitu ya sehingga aman gitu ya. Nah, kalau dilihat ya, misalkan ITB ini tertinggi itu 694. Ini rata-rata ya, rata-rata di kampus tersebut. Nah, gitu ya.
Ada yang dapat 900, ada yang dapat misalkan 500. Tapi ketika dirata-ratakan itu skornya 694. Artinya kalau anak-anak kita dapat skor 694, insya Allah aman masuk ITB, gitu ya. Apalagi di kampus lain ya, karena kampus lain kan skornya di bawah ITB, begitu ya. Kemudian misalkan kalau pengen masuk ke IPB itu rata-ratanya minimal 630, gitu ya. Kemarin kami mendampingi anak-anak gitu ya, ada yang dapat 540 itu masuk gitu ya di vokasi IPB D4 gitu ya. Baik, nah memang harus digali ya, harus digali supaya anak-anak kita itu tidak salah pilih jurusan gitu ya. Itu dreamnya apa, impian di masa depan itu apa sih gitu ya, sehingga bisa ditarik ke sekarang gitu ya. Oh, saya pengen jadi penyembuh. Penyembuhnya di bidang apa? Di bidang manusia misalnya. Oh, berarti harus jadi dokter gitu ya, atau dokter gigi gitu ya. Oh, pengen menjadi penyembuhnya di hewan, berarti dokter hewan atau peternakan gitu ya. Nah, jadi bisa ditarik seperti itu. Karena apa? Ya jangan sampai salah pilih jurusan gitu ya. Karena di Indonesia ini hampir tiap tahun ya datanya itu 87% mahasiswa salah pilih jurusan. Makanya tidak heran kalau gitu ya, misalkan setelah dia lulus agak susah mencari kerja gitu ya. Ini kan urusan keduniaan ya. Cuman bisa ibaratnya mendukung urusan akhirat gitu ya. Karena tiap tahun lulusan diploma atau sarjana itu sekitar 1,4 juta. Ini data akhir tahun lalu ya. Sedangkan lowongan pekerjaan gitu ya, itu ada 141.000. Apalagi sekarang tergerus gitu ya, terdistrak dengan AI, artificial intelligence gitu ya, dan beberapa pekerjaan kan banyak yang tereliminir gitu ya dengan teknologi teknologi terbarukan gitu ya. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan kita gitu ya sebagai orang tua yang mungkin nanti bisa mendampingi anak-anak kita gitu, memberikan arahan lah gitu ya. Oke. Nah, tadi kami sampaikan bahwa program kami itu tidak hanya mendampingi ya untuk mereka siap ikutan tes gitu ya, namun nanti kita akan coba dampingi dalam mendaftar beasiswa gitu ya. Sehingga ya tadi selain misalkan lolos kampusnya, mudah-mudahan nanti dapat beasiswa juga gitu ya. Ada yang dari pemerintah, kemudian dalam bentuk KIP ya. Kemudian di bawah Kemendikbud ada beasiswa Indonesia Maju, di bawah Puspresnas Kemendikbud ada dari bank, baik konvensional maupun syariah, kemudian perusahaan-perusahaan swasta, dan bahkan ada perusahaan asing gitu ya, NGO asing dan lain sebagainya. Kemudian ini beasiswa dari luar negeri, berbagai negara gitu ya. Hampir semua beasiswa yang ditawarkan itu full ya, semua dibiayai dari mulai biaya pendidikan, biaya hidup di sana gitu ya, biaya kos-kosan dan macam-macam. Gitu. Ini insya Allah semuanya lengkap ya. Asia, Amerika, Eropa, Afrika gitu ya, Timur Tengah ada. Nah, ini menarik ya kalau pengen keluar negeri gitu ya. Itu secara persyaratan rapot ya, khususnya rapot itu lebih mudah sebetulnya. Itu cukup 85, insya Allah udah lolos persyaratan lah. Tinggal persyaratan lain yang memang perlu disiapkan. Misalkan IELTS atau TOEFL gitu ya, minimal kalau TOEFL itu 600 lah gitu ya. 550 itu sudah tidak apa relevan gitu ya. Kalau IELTS itu 7 atau 7,5. Kemudian dokumen lain itu membuat esai, motivation letter atau CV. Interview nanti dalam bahasa Inggris, kemudian sama ada ujian tulis ya. Ujian tulis berbasis komputernya, istilahnya itu SIT atau SCT. Nah, ini sebetulnya ya, secara soal itu lebih mudah daripada UTBK yang ada di Indonesia gitu ya. Namun dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini perlu effort lebih dalam lah terkait persiapan ke luar negeri. Ini anak-anak didik kami baik di kantor pusat maupun nanti di Hasmi ya. Ini anak Hasmi tahun 2021 kalau nggak salah gitu ya. Nah, kebetulan ini beliau Atik ini itu lolos jalur rapot gitu ya. Karena memang jalur rapot itu kita tidak jangan terlalu berharap ya, jangan terlalu berharap untuk lulus gitu ya karena memang di setiap sekolah itu sudah ditentukan kuotanya berapa gitu ya. Lagi-lagi merujuk ke
faktor-faktor yang di awal sudah saya sampaikan gitu ya. Kemudian ini tahun 2021 saya tidak memasukkan semua ya ke sini gitu ya. Nanti saya tampilkan data-datanya. Untuk Farhan ini dia keterima di jalur tahfiz ya. Tahfiz IPB kimia, namun kemarin itu dia mungkin kurang cocok ya di kimia. Akhirnya mendaftar ke UIN gitu ya, kita bantu. Akhirnya lolos gitu ya UIN di jurusan keislaman ya, di jurusan keislaman, dan alhamdulillah dapat beasiswa dari Kemenag, Kementerian Agama. Nah ini data-data SMA Hasmi yang sudah lulus ya, yang sudah lulus. Ini tahun-tahun kemarin ya, tahun kemarinnya lagi tidak kita tampilkan. Pada intinya ya kita nanti akan apa ibaratnya wawancara siswa gitu ya, kita tanya keinginannya seperti apa. Kemudian kan kita eh, ingin tahu info juga dari ayah bunda itu inginnya seperti apa gitu ya, sehingga nanti kita rembukan supaya mendapatkan pilihan yang terbaik begitu. Ini siswa-siswa kami yang apa yang di kantor pusat gitu ya. Nah, ini yang di luar negeri. Nah, di luar negeri menarik Bapak Ibu gitu ya, Ayah Bunda. Sekali daftar kampus itu bisa lebih dari 10 kampus gitu ya. Bahkan bisa 20 kampus gitu ya. Pertanyaannya kenapa? Karena memang kalau luar negeri itu hampir sepanjang tahun ya, itu dibuka pendaftaran gitu ya. Misalkan nih yang terbaru di bulan Oktober ini ada beberapa negara yang sudah buka pendaftaran. Nanti November ada, Desember ada, Januari, Februari, Maret sampai nanti Oktober lagi itu ada pendaftaran gitu ya. Makanya tidak heran kalau setiap anak itu bisa lolos lebih dari 5 kampus. Kalau di Indonesia kan memang tidak bisa ya. Karena jalur rapot itu nanti di Februari, pengumuman Maret. Kemudian jalur tes itu di Mei apa ujiannya, kemudian Juni pengumuman. Nah, kemudian mandiri. Jadi kurang lebih itu kalau kalau di dalam negeri atau di Indonesia itu paling maksimal itu bisa lolos 3 kampus gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu bisa lebih dari 5 kampus. Nah ini si Fatih itu 7 kampus lolosnya gitu ya. Kemudian Adrian, nah ini menarik ya, ditolak di PTN Perguruan Tinggi Negeri Indonesia gitu ya, tapi diterima di 5 universitas dunia gitu ya. Nah PTN Indonesia itu paling bagus saja gitu ya, itu ranking dunianya di angka 250-an. Misalkan UI itu, UI 250 ranking dunia gitu ya. Tapi NUS itu National University Singapura, itu ranking tahun ini ya, itu ranking 13 gitu ya. Nah, ini ada paradoks ya, ada paradoks artinya Adrian tidak diterima di ranking dunia 250, tapi diterima di 13 dunia gitu ya. Nah, ini kan sebuah paradoks ya. Eh, Anomali lah gitu ya. Karena memang tadi ya lagi-lagi di Indonesia memang kampus favorit itu sedikit gitu ya. Nah, akhirnya anak-anak kan berbondong-bondong ke situ, persaingan banyak, otomatis banyak yang berguguran begitu. Ini si Fatih ya, Fatih itu lolos di 9 kampus dan rata-rata nih ranking dunianya bagus gitu ya. Di atas rata-rata kampus Indonesia lah gitu ya. Oke. Nah, ini kurikulum yang kami buat gitu ya dan kami implementasikan di Bimbel Master Institute, namanya kurikulum 101. Apa sih kurikulum ini gitu ya. Nah, sekolah kan biasanya punya kurikulum. Nah, kita bimbel buat kurikulum juga gitu ya untuk menjadi acuan kita gitu ya. Bahan evaluasi sudah sampai mana sih gitu ya tingkat keberhasilannya. Nah, kita memakai istilah totality service one gitu ya. Zero-nya nothing to something, one satu lagi itu number one gitu ya. Sehingga ya mudah-mudahan dengan kurikulum ini gitu ya, kami bisa ngebantu anak-anak itu lolos kampus impian dan beasiswa tadi. Baik, ini peserta apa luar negeri kami gitu ya, program luar negeri plus beasiswa itu anak guru SMA 9 ya, yang sekarang lagi duduk di bangku kelas 11 gitu ya. Karena memang kalau persiapan ke luar negeri itu minimal
persiapannya 1 tahun gitu ya. Nah, kalau anak-anak kita sekarang itu pengen mendaftar ke luar negeri, ya siap-siap dulu untuk gap year minimal 6 bulan gitu ya. Cuman insya Allah gitu ya, kita nanti bantu untuk lolos kampus plus beasiswanya gitu ya. Ini tidak usah kami tampilkan ya. Oke. Nah, ini akan didapatkan oleh anak-anak ayah bunda ya ketika bimbel di Master Institute gitu ya. Tentu nanti ada tes minat bakat, walaupun kemarin ya saya lihat sudah ada tes minat bakat, tapi nanti gak apa-apa kalau misalkan mau dites minat bakat lagi gitu ya, itu tidak tidak masalah gitu ya. Kemudian tryout modul dengan materi terupdate gitu ya, dan kita samakan dengan materi-materi yang disampaikan oleh panitia terbaru gitu ya. Kemudian untuk pertemuan les nanti menyesuaikan ya, sesuai dengan surat penawaran yang kami berikan. Nanti kita bantu pembuatan esai ya khusus untuk persiapan beasiswa. Kemudian konsultasi jurusan dan kampus nanti bisa disesuaikan gitu ya. Info dan bimbingan beasiswa. Kemudian misalkan gitu ya nanti ketika sudah diterima di IPB, di ITB, di Unpad, UI gitu kan, kita nanti coba bantu infokan tempat tinggal yang aman gitu ya, khususnya di IPB ya, karena sekarang itu fenomenanya di IPB setiap tahun penerimaan IPB semakin banyak, artinya tiap tahun semakin meningkat. Nah, sedangkan jumlah kapasitas asrama itu tidak meningkat gitu ya, sehingga banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak tinggal di asrama gitu ya. Makanya mulai tahun beberapa tahun lalu lah itu mahasiswa IPB tidak diwajibkan asrama lagi gitu ya. Namun untuk penerima beasiswa itu diwajibkan untuk asrama gitu ya. Kalau dulu pas zamannya saya tuh satu kamar tuh 4 orang ya, sekarang 2 orang gitu ya. Artinya kan secara kapasitas segitu dan dikurangi gitu ya. Kalau dulu 4 orang per kamar, sekarang menjadi 2 orang gitu ya. Nah makanya memang kemarin agak lumayan riuh juga orang tua gitu ya untuk mencari kos-kosan, kontrakan gitu ya. Makanya kita bantu infokan gitu ya. Karena kan di IPB sendiri ada beberapa kos-kosan atau kontrakan yang gratis tuh gitu ya. Namun memang ya ada seleksi-seleksinya gitu ya. Seleksi apa misalkan program dan macam-macam gitu ya. Nah, nanti itu kita bantu infokan gitu ya. Baik, ini Bapak Ibu, lokasi bimbel pusat kami gitu ya di Gunung Batu. Bagi Bapak Ibu yang misalkan mau berkunjung boleh gitu ya. Nanti misalkan ketika liburan Desember itu mau berkunjung ke kantor kami itu boleh gitu ya. Sambil apa ibaratnya konsultasi boleh. Nah, ini media sosial kami ya. Nanti boleh bantu subscribe gitu ya atau follow lah. Follow. Ini ada channel YouTube kami. Memang ini baru kami mulai ya, kurang lebih 2 bulan 3 bulan lalu lah gitu ya, baru kita mulai gitu ya, karena kita belum benar-benar fokus apa investasi di dunia digital gitu ya. Tuh. Nah, kita coba baru baru mulai lah gitu ya. Alhamdulillah ya subscribernya udah lumayan gitu ya, udah ratusan lah gitu ya. Nanti boleh bantu apa subscribe gitu ya, lumayan lah gitu ya. Kemudian ada akun Instagram kami itu di Master Institute gitu ya. Insya Allah di situ banyak info-info ya terkait apa kegiatan KBM gitu ya. Insya Allah nanti kita posting gitu ya. Kemudian terkait info-info beasiswa gitu ya, info-info apa pendaftaran kampus dan macam-macam Insya Allah tersedia di situ gitu ya. Kemudian akun TikTok kami di MI Education gitu ya. Nah, ini kita lagi proses lah gitu ya. Baik, mungkin segitu dulu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Lebih dalamnya nanti kita buka sesi Q&A ya, lebih interaktif gitu ya. Nanti boleh bertanya apapun gitu ya. Insya Allah selama kita bisa menjawab, Insya Allah akan kita jawab. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mangga kalau misalkan ada yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya,
Mangga Bu. Eh, itu untuk pembiayaan itu yang di-share di sekolah sekitar 4 juta ya. Itu pembayarannya bagaimana ya? Oh baik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu Latifah ya. Baik Ibu, untuk apa biaya yang kami share ya, sudah share di surat penawaran itu, insya Allah tuh di bawah ada semacam apa ya, istilahnya sistem pembayaran ya. Nah, untuk pembayaran kemarin, eh, kalau yang putra ya, yang putra itu disepakati itu langsung ke nomor rekening bimbel kami gitu ya. Namanya nama rekeningnya ya, Yayasan Pendidikan Mahardika Insani gitu ya. Nah, untuk pembayarannya itu bisa diangsur gitu ya, diangsur sesuai tabel yang ada di bawah. Nah, mau mengikuti itu boleh gitu ya. Misalkan kan di situ kalau tidak salah ya, pembayaran pertama sekitar 1 juta, kemudian yang seterusnya tuh diangsur berapa ratus gitu ya. Atau misalkan wah Kak Asep, saya mah langsung lunas, boleh gitu ya, supaya nggak ada pikiran, nah itu boleh. Ataupun mau diangsur seperti itu boleh, mangga gitu. Jadi insya Allah kita untuk pembayaran eh, fleksibel ya, fleksibel, yang penting nanti sampai bulan April atau Mei itu sudah lunas gitu ya. Nah, program kami di apa pendampingan UTBK ini itu kan secara, kalau secara resminya itu sampai Mei 2024. Namun gitu ya. Ini tapi ini amit-amit ya. Dalam artian mudah-mudahan anak-anak kita itu lulus di jalur rapot atau jalur tes. Tapi misalkan gitu ya, amit-amit ketika tidak rezekinya di dua jalur ini, insya Allah kita tetap dampingi sampai ujian mandiri gitu ya. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai, karena memang ujian mandiri ini kan ada istilah uang pangkal ya. Uang pangkal itu kalau di sekolah itu uang gedung gitu ya. Dan nominalnya itu lumayan gitu ya, lumayan. Di atas kalau Jawa Barat tuh, Jawa Barat, Jabodetabek, PTN-PTN Jabodetabek, Jawa Barat itu sekitar di atas 25-30-an gitu ya. Tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera gitu ya, Bali, Udayana itu masih relatif lebih murah gitu ya. Mungkin itu Bu Latifah ya. Syukron, Pak. Terus Mangga, mau Pak. tanya lagi, Mangga, mangga. untuk pembelajarannya itu apakah tatap muka atau secara online ya? Oh baik. Nah, insya Allah tiap tahun ya kami laksanakan tatap muka Bu. Tatap muka. Jadi guru kami yang ke SMA Islam Hasmi gitu ya, baik putra maupun putri. Nanti pengajarnya disesuaikan. Kalau Hasmi putra ya kita tutornya putra, kalau putri putri gitu ya. Pun nanti ketika misalkan kalau konsultasi ya, kalau konsultasi nanti bisa langsung ke tutor kami yang putri, atau misalkan ke saya pribadi gitu ya, karena kan secara apa, ibaratnya biasanya ya, biasanya konsultasi itu ke saya gitu ya langsung, tapi nanti kalau untuk yang putri itu bisa lewat tutor-tutor kami gitu ya. Nah, nanti misalkan ketika liburan nanti bisa ya ada layanan konsultasi itu nanti bisa online, online atau offline bagi Bapak Ibu yang rumahnya dekat dengan Bogor gitu ya. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Itu banyak orang tua yang ketika libur semester 1 itu berkunjung ke bimbel kami gitu ya untuk tadi ya konsultasi lebih dalam gitu ya. Kemudian misalkan tes minat bakat dan macam-macam. Begitu, Bu. Afan mau nanya, Kak. Mangga, Ibu. Ya, untuk yang tes minat bakat itu gimana ya? Apa bisa dilakukan di sekolah atau secara bareng-bareng atau bisa mandiri gitu? Oh, baik. Untuk nanti misalkan ya, misalkan pekan depan tuh programnya mulai dari sebelum program mulai itu kita tes minat bakat dulu, dan itu nanti dilaksanakan di sekolah bareng-bareng begitu ya. Misalkan nih ada kurang lebih ada 7 siswa atau siswi yang ikutan, ya nanti yang ikutan apa ibaratnya tes minat bakat ini 7 orang ini gitu ya. Dan itu bareng-bareng ya, bareng-bareng dilaksanakan di sekolah. Itu insya Allah ya tidak membutuhkan waktu yang banyak
paling maksimal tuh 15-20 menit gitu ya. 15-20 menit karena memang tes minat bakat di kami itu untuk mendeteksi minatnya apa atau kecenderungannya dia milih rumpun jurusan seperti apa gitu ya. Nah, itu info awal sih, info awal yang ingin kita ketahui. Nah, berikutnya itu ada proses namanya ibaratnya wawancara lah, wawancara dengan siswa gitu ya. Dalam artian ingin tanya secara langsung. Kalau tadi kan hasil dari tes, nah ingin yang sekarang kita tanya secara langsung. Kamu pengennya kemana? Jurusannya apa? Kemudian nanti kita himpun juga info dari keinginan orang tua. Nah, orang tua inginnya anaknya mendaftar jurusan apa sih? Kemudian di mana gitu ya. Nah, biasanya tuh ada yang beda, ada yang sama gitu ya. Antara keinginan siswa dengan orang tua. Nah, kalau sama sih alhamdulillah ya, kita tidak ada problem gitu ya. Tapi kalau beda, mungkin nanti kita akan pertemukan gitu ya. Nah, biasanya momen yang bagus tuh nanti di bulan Desember gitu ya. Nanti kita ibaratnya rembukan lah antara siswa atau siswi ya, siswi, orang tua dan kita gitu ya. Supaya tadi sama-sama enak gitu ya. Siswi gitu kan memilih jurusan dan kampus sesuai minat bakatnya, kemudian orang tua ridho dengan pilihan tersebut sehingga apa ya insya Allah kalau ridho kan dimudahkan lah oleh Allah gitu ya dan kita pengalaman banyak gitu ya ada anak gitu ya memaksakan A, ibunya atau orang tuanya memaksakan B gitu ya, akhirnya di jalur rapot tidak keterima gitu ya, jalur tes tidak keterima gitu ya, kemudian barulah jalur mandiri gitu ya, mungkin dia sudah berdamai dengan orang tuanya gitu kan. Ada juga yang ketika jalur rapot tidak keterima tapi di jalur tes orang tuanya luluh gitu ya, ya udah nggak apa-apa gitu, kamu memilih jurusan itu akhirnya apa, keterima gitu ya. Nah, ini kan faktor lain lah, invisible hand lah gitu ya, yang tidak bisa kita kita kuantifikasi gitu ya. Karena kan itu faktor lain gitu ya, begitu Ibu. Baik, berarti perkiraan untuk yang tes minat itu di bulan Desember ya, Pak ya? Kalau tes minat bakat ya, itu insya Allah misalkan ya pekan depan itu mulai, itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, memang tes minat bakat di kami itu ada dua ya, ada dua alat lah. Yang satu MBTI itu insya Allah gratis ya, sudah include dengan biaya. Yang satu tes All Smart. Nah, yang pertama MBTI itu berbasis psikometrik. Psikometrik itu pertanyaan-pertanyaan psikologi gitu ya. Nah, sehingga nanti anak-anak bisa milih kecenderungannya dia ke pernyataan yang mana, apakah A atau B. Nah, insya Allah itu akan terlihat minat bakatnya seperti apa. Nah, yang kedua, alat tesnya itu berbasis biometrik atau sidik jari ya. Nanti yang diukur 10 sidik jari gitu ya. Nah, kalau itu memang ada biaya tambahan gitu ya yang tidak include dengan biaya program gitu. Nah, yang biometrik nanti boleh, misalkan Bapak Ibu ketika bulan Desember liburan gitu ya, anak-anak pulang ke rumah, nanti misalkan mau berkunjung ke bimbel kami itu mau tes yang berbasis biometrik itu boleh gitu ya. Karena kami ada satu cerita ya. Ini kisah nyata di apa di anak didik kami gitu ya. Dia dites di sekolah gitu ya, berbasis psikometrik atau pertanyaan-pertanyaan psikologi. Nah, minat bakat dia, keinginannya gitu ya, itu pengen di kedokteran gitu ya. Kemudian dites berbasis psikometrik, hasilnya keluar, itu tidak menunjukkan bahwa dia cocok di kedokteran gitu ya. Akhirnya dia ibaratnya apa sih, murung gitu ya, nggak mau belajar gitu ya, ngambek gitu ya, marah lah gitu ya. Sehingga ya prestasinya turun lah, turun gitu ya. Akhirnya kita bantu nih orang tua gitu ya, Bu, coba deh gitu ya dites yang berbasis biometrik gitu ya. Kita ada Bu namanya All Smart gitu ya. Oh yaudah Kak Asep gitu ya, coba aja barangkali gitu ya. Ya kita apa ibaratnya sebagai informasi tambahan saja, bukan untuk membandingkan ya, untuk membandingkan. Nah, ini kita coba tes. Ini sama ya boarding school juga. Kita coba tes, ternyata hasilnya itu sangat cocok gitu ya di dia kedokteran. Kalau kedokteran itu kan masuknya ke rumpun ilmu-ilmu alam ya, ilmu ilmiah gitu ya. Ternyata dia cocok banget di kedokteran. Akhirnya
dia kembali semangat gitu ya. Dan alhamdulillah semester kemarin itu dia ranking 1 gitu ya di kelasnya gitu. Jadi memang eh, setiap alat tes ada plus minusnya gitu ya. Jadi tidak bisa ya kita mengklaim, tes ini itu 100% akurat gitu ya. Tes ini misalkan cuma 50% akurat. Itu tidak bisa seperti itu gitu ya. Karena memang setiap tes itu ada ya faktornya masing-masing. Contoh ya, misalkan kalau berbasis psikometrik itu kan pertanyaan-pertanyaan psikologis ya, yang memang kadang-kadang itu si si apa orang yang dites itu nggak paham juga terkait pernyataan-pernyataan tersebut. Akhirnya yaudahlah saya mah lebih cenderung ke sini, akhirnya pilih itu gitu ya. Kemudian mood mood si yang dites. Kalau moodnya lagi baik, otomatis kan secara dia pemikiran itu kan lagi bagus-bagusnya. Akhirnya ya insya Allah gitu ya. Hasilnya itu insya Allah mendekati. Tapi kalau moodnya lagi jelek gitu ya, ngisinya asal-asalan ya itu berpengaruh juga. Tapi kalau yang berbasis biometrik memang itu tidak bisa bohong ya, karena kan berbasis sidik jari ya, sidik jari DNA gitu ya, ya itu memang bawaan begitu Bu. Baik, jazakallah khair. Saya Eh, nitip pesan aja buat Bapak Asep ya oh dan ya, timnya nanti. Soalnya kan kalau di pesantren itu kan dengan segala kelebihan dan keterbatasannya juga kan, bukan mereka tidak kumpul bersama keluarga gitu kan. Jadi kadang banyak dari anak-anak itu yang masih bingung gitu mau kemana gitu kan. oh Karena baik 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 ya baik. jadi kita juga karena tidak membersamai mereka juga kan kadang apa mereka tidak terlalu banyak luas pengetahuannya gitu kan. Bahkan untuk keinginan mereka pun juga eh, kadang masih bingung gitu ya. Apalagi Mhm. kalau di pesantren kan jujur aja secara Dignas juga sangat kurang gitu kan. Apa ya mungkin cukup gitu aja lah ya. Kalau dibandingkan dengan yang di luar yang memang Dignasnya lebih ditekankan kan memang secara hitung-hitungan ya masih kurang gitu kan. Jadi saya nitip aja pesan buat Bapak semoga ini ya Pak ya jangan putus asa semoga membersamai anak-anak dengan semangat lah didoain Ya. juga semoga kan mereka masih muda masih punya impian yang banyak gitu kan sedangkan mereka kadang masih belum tahu kemana gitu kan. Mhm. Makanya untuk tes minat bakat sih semoga mereka menemukan gitu kan seperti talent mapping gitu kan. Jadi mereka tahu apa yang mereka inginkan. Karena tadi kan 87% mereka salah jurusan gitu kan. Asal Betul. asal kuliah aja sedangkan di ujungnya mereka kok apa sepertinya kok salah ya yang saya semoga itu tidak terjadi gitu sama anak-anak kita. Ya betul Baik, Bu. terima kasih Bapak. Mangga sami-sami Bu. Ya izin merespon ya. Ya termasuk saya Bu sebetulnya ya. Saya salah pilih jurusan gitu ya. Saya jurusannya apa, berkarirnya di apa gitu ya. Dulu izin cerita sedikit ya. Dulu pengalaman ketika di SMA ya, 2014 ya, 2014 memang secara rapot ya alhamdulillah bagus ya. Dulu ibaratnya apa ya? Ya ranking 3 besar paralel ya, satu satu angkatan lah gitu ya. Makanya dapat kesempatan jalur rapot gitu ya. Dan alhamdulillah jalur lulus jalur SNMPTN gitu ya, jalur rapot dan plus beasiswa gitu ya. Nah, memang waktu itu memilih pilihan pertama dan kedua. Pilihan pertama memang sesuatu atau jurusan yang memang kita inginkan begitu ya. Kemudian ya saya tidak punya pilihan lain kedua. Ini apa asal klik gitu ya. Wah, ini kayaknya bagus nih jurusan gitu ya. Klik gitu ya. Ternyata diterimanya di pilihan kedua gitu ya. Nah, waktu itu saya ya alhamdulillah lulus gitu. Cuman agak kaget juga. Wah, kok jurusannya yang ini ya gitu ya. Yang saya waktu itu nggak tahu ini jurusan apa ya gitu. Tapi namanya bagus gitu ya. Saya klik aja gitu ya. Nah, memang problemnya itu di 1 tahun 2 tahun pertama lah gitu ya. Waktu itu saya ya kuliah asal kuliah saja gitu ya. Ibaratnya menggugurkan kewajiban dari orang tua gitu ya. Kuliah gitu ya, yang penting IPK bagus gitu ya, tapi tidak menjiwai. Tapi alhamdulillah waktu itu baru sadar kuliah itu di semester 6 atau 7 gitu ya. Mau akhir gitu ya, mau akhir. Wah, ternyata nih jurusan ini nih lumayan menarik juga gitu ya, menarik gitu ya. Akhirnya waktu itu lulus 3,5 tahun gitu ya. Mulai apa berkarir lah di tempat sesuai jurusan gitu ya. Nah, memang ya tadi ya tidak tidak passion gitu ya. Akhirnya ya kurang lebih hanya 6 bulan ya berkarir sesuai jurusan. Akhirnya shifting ya.
gitu ya, ibaratnya pindah lah ke apa karir lain gitu ya yang memang saya passion di situ. Alhamdulillah ya sampai sekarang gitu ya. Cuman memang secara basic jurusan saya dulu itu masih tetap saya amalkan lah gitu ya. Kebetulan kan peternakan IPB ya, nutrisi dan teknologi pakan. Ya di apa di Sukabumi saya masih punya peternakan domba gitu ya. Sehingga insya Allah secara ilmu bisa tetap diimplementasikan. Tapi kan secara esensi itu kurang bagus ya. Bagusnya kan misalkan dia milih peternakan karena memang passion di situ, sehingga nanti harapannya dia bisa berkarir di peternakan gitu ya. Kan yang bagus seperti itu gitu ya. Sehingga kan nanti insya Allah secara apa perjalanan karir pasti akan moncer gitu, akan bagus gitu. Mungkin itu. Maka Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya disilakan. Ya, Kak Asep mau izin bertanya. Mangga Ibu. Terkait dengan budget, Hmm, ini kan kalau yang dilihat dari yang hadir hanya beberapa ya, kalau nggak salah nggak tujuh, nyampe 10, tujuh atau 7 enam ya? ya. Ada Ustazah Eni, satu guru. Oh iya. Eh, ya, artinya mungkin dari pihak bimbel juga kita paham betul mungkin punya hitungan tersendiri karena Hmm, memang harus menghadirkan para mentor ke sekolah ya. betul betul. Nah, itu apakah ada kenaikan lagi nggak kalau jumlah ininya apa namanya pesertanya berkurang gitu loh Pak? Baik baik. Ya karena kami juga kan tetap ya punya budgeting dalam keluarga ya. Betul betul. Ya gitu. Jadi ya mohon bisa di kalau orang Sunda bilang yang jentrek lah gitu maksudnya. Siap Yang Bu, siap. jelas ya kira-kira Siap. berapa untuk sampai ke akhir gitu tahap akhir. Baik baik. Makasih Kak Asep. Sama-sama Ibu. Baik, izin Ibu menjawab. Memang kemarin ya kepala sekolah apa yang putra ya itu sudah bertanya lah. Sudah bertanya karena memang kan di surat penawaran itu minimal 10 orang ya. 10 orang yang ikut itu harganya yang tertera di surat tersebut. Nah, kemarin kita sampaikan ya ke kepala sekolah kalau misal kurang dari 10 tapi minimal itu 6 atau 7 ya. 6 atau 7 orang itu harganya beda sedikit sih Bu, beda sedikit gitu ya. Itu di 4,6 gitu ya. Jadi 4250 itu ditambah 350 gitu. Jadi 4,6. Nah, nanti kita ini kan baru penawaran dari kami ya, dari kami untuk Bapak Ibu. Kalau misal segitu itu seperti apa gitu ya. Karena hanya beda 350. Memang sih ini dampak ya dari jumlah minimal yang tidak di eh, yang tidak terpenuhi lah begitu ya. Kemarin tuh saya infokannya Ustad kalau 5 juta gimana gitu ya. Oh saya infokan, Tad ralat deh, saya kasih 4,6 aja gitu ya. Karena ini kan kurang dari 10 orang begitu. Namun nanti ini kan diskusi ya, diskusi. Misalkan kalau Bapak Ibu sepakat, ya alhamdulillah gitu ya di 4,6 tersebut sampai tadi ya, sampai jalur mandiri kita masih dampingi gitu ya. Namun misalkan Ustad kalau misalkan tetap 4,250 itu seperti apa gitu ya. Nah, tentu tadi ya, tentu tadi kita hitung-hitung memang untuk operasional gitu ya, angka yang pas gitu ya itu 4,250 dengan syarat 10 orang begitu ya. Nah, namun ya ini diskusi aja gitu ya, diskusi aja dengan Bapak Ibu gitu ya. Kebetulan kan ini bisa langsung diskusi gitu ya. Karena kan ya tadi ya kita tidak tidak sering ketemu gitu ya. Jadi ini momen yang bisa kita manfaatkan gitu. Mungkin nanti mohon izin ya Bapak Ibu, kita buatkan grup ya untuk apa ya ibaratnya media informasi dan komunikasi lah gitu ya. KBM di Hasmi Putri. Begitu Ibu yang bisa dijawab. Iya, berarti 4,6 dealnya. Betul, 4,6. Baik. Maksudnya kan biar saya juga sampaikan ke suami ya Yap, terkait mm, budget ini. mangga, mangga. Masih Kak Sep. Sama-sama Ibu. Mangga Bapak Ibu lain yang mau bertanya disilakan. Insya Allah masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Oh, sebelum itu saya apa tampilkan
hasil jalur rapot tahun lalu ya. Kalau kalau hasil rangkuman jalur tes itu saya lihat belum diposting ya di website SNPMB, tapi kalau jalur rapot itu sudah diposting. Baik, sebentar. Nah, ini hasil rangkuman lah data statistik dari jalur SNBP atau jalur raport. Nah, ini prosesnya di bulan Januari sampai Maret lah. Nanti kan Bu Eni akan mengumumkan ya siapa saja yang berhak dapat tiket jalur raport atau anak-anak yang eligible 40% terbaik satu angkatan. Nah, itu dibagi dua ya, putra dan putri. Kalau nggak salah ya, dibagi putra dan putri gitu ya. Nah, ini tadi ini sudah sempat disampaikan ya. 20 PTN dengan pendaftar terbanyak jalur rapot. Tadi sudah disampaikan. Kemudian 20 PTN penerima terbanyak. Nah, tadi kalau nggak salah sempat disampaikan. Jadi memang Universitas Brawijaya itu daya tampungnya lebih banyak gitu ya. Makanya memang pendaftarnya terbanyak. Itu dia di jalur rapot menerima 5.380 dari 26.000. Kemudian disusul Surabaya, UPI, dan lain-lain. Kemudian IPB ada di peringkat 9 ya, 2.600. Kemudian 20 program studi atau jurusan terketat. Nah, ini di bawah 2% ya. Kalau di bawah 2% itu perbandingannya 1 banding di atas 35 atau 40-an. Jadi kalau anak-anak kita pengen masuk ke jurusan tersebut harus mengalahkan kurang lebih 40 orang begitu. Ini ada ilmu komunikasi, pasti kedokteran tuh ada gitu ya, kedokteran gigi, kemudian manajemen farmasi gitu ya, dan teknologi informasi atau yang berkaitan dengan komputer gitu. Kemudian ini 20 PTN penerima KIP. KIP itu yang beasiswa pemerintah ya. Itu di Aceh ya, Aceh, Padang, Syiah Kuala sama UPI, UPI 1000-an. Kemudian IPB ada nggak? IPB lumayan nih, ada di urutan 19 gitu ya, 677. Kemudian ini 20 provinsi dengan peserta jalur rapot diterima terbanyak. Nah, memang di Jawa Barat mendominasi ya. Sorry, yang diterima terbanyak memang dari Jawa Timur ya, 23.400. Nah, cuman dari segi pendaftar itu Jawa Barat memang paling banyak, 103.000 gitu ya. Sedangkan yang diterima itu 14 ribuan gitu ya. Nah, ini biasanya fenomenanya ini berkutat di Jawa Barat saja gitu ya. Artinya di Jawa Barat ini ada 103.000 siswa, dia daftarnya di Jawa Barat lagi gitu ya, atau daerah Jabodetabek lah gitu ya, misalkan ke IPB, ke ITB, ke Unpad, ke UPI gitu ya. Makanya memang persaingannya ketat gitu ya. Kemudian provinsi dengan peserta KIP diterima terbanyak. Nah, Jawa Timur tetap ya mendominasi. Oke, ini data statistik untuk jalur rapot. Nah, untuk jalur tes memang belum diposting ya di websitenya, begitu. Nah, itu selingan ya, selingan. Enggak, masih tersisa 10 menit lagi. Insya Allah mungkin satu atau dua pertanyaan ya. Afwan mau tanya lagi. Enggak, boleh Bu. Untuk pas Desember itu kan pas anak-anak libur ya, pada pulang ke rumah. Itu kalau memang ada jadwalnya bagaimana ya? Oh iya, untuk Desember itu kita tetap ada jadwal Ibu ya. Namun online. Cuma nanti misal ya,
misal kita sepakati gitu ya, mau tidak gitu ya anak-anak itu belajar di kantor pusat yang di Bogor gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak apa kebanyakan apa Bogor atau Jabodetabek gitu ya. Tapi tadi ya kalau tidak memungkinkan kita tetap laksanakan kelas namun online gitu. Begitu, Bu. Itu harus kesepakatan dari Hasmi ya. Maksudnya siswi yang tergabung di Hasmi sepakatnya mau online atau datang ke kantor pusat gitu ya. Ya, betul, betul. Kita sepakat dengan anak-anak. Ya, syukron. Mangga, Bu, wa iya. Mangga mungkin satu pertanyaan lagi ya. Mungkin dari Bu Eni boleh kalau ada pertanyaan dari pihak. Insya Allah tidak ada, Pak. Insya Allah jelas. Mantap, Bu. Insya Allah. Nanti kita insya Allah sering koordinasi ya dengan sekolah gitu terkait info-info terbaru termasuk nanti misalkan jalur tahfiz ya. Jalur tahfiz IPB kan kebetulan tahun lalu lumayan banyak yang diterima di jalur tahfiz. Itu sekitar 4 orang kalau nggak salah. 4 orang. Namun memang Farhan itu tidak jadi ngambil ya. Tidak jadi ngambil. Jadi total yang mengambil itu 3 orang dari SMA Hasmi Putra begitu. Kemudian nanti ada jalur OSIS gitu ya, itu nanti bisa dimanfaatkan juga jalur OSIS, jalur pramuka itu ada gitu ya. Nah, kemarin jalur eh, pengurus organisasi ya, itu khusus IPB itu pengurus organisasi, namun pendaftarannya sudah ditutup ya, sudah ditutup kemarin tanggal pertengahan September ya, September. Itu khusus pengurus organisasi gitu ya, misalkan OSIS, English Club gitu ya, atau apapun yang ada di sekolah ekstra kurikulernya gitu. Baik Bapak Ibu, apakah sudah cukup atau ada yang mau bertanya lagi? Boleh bertanya, Pak Siap, Asep? mangga Pak, mangga. Oke, baik, terima kasih. Saya Ahmad Ridho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep dan Bapak Ibu semuanya. Ya, itu tadi terima kasih nih atas penjelasannya terkait dengan apa namanya rencana apa ini bimbel ya, bimbingan Betul. belajar atau apa. Ya, ini nantinya setelah tadi selain jalur prestasi ya juga ada jalur SNMPTN ya. Hmm, Nah, nantinya jika kita akan benar-benar menguji kemampuan anak-anak kita ini nanti, itu kira-kira sampai kapan, apa sampai berapa kali mungkin nanti ada tryout-nya atau kegiatan itu akan ketahuan potensi anak kita ini bisa berhasil itu seperti apa nanti, betul betul. apa namanya? Ya itu seperti apa, Pak Syed? Kira-kira nanti berapa kan nanti kan ada batasan kan nilai untuk Betul. ITB 600 sekian, ITS sekian, UGM sekian lah. Itu seperti apa nanti kira-kira nanti dan untuk mengarahkan anak kita nanti ambil ini aja tadi kan sudah jelas kalau kedokteran harus bagus di biologi atau di kimianya lah. Itu seperti apa supaya anak kita itu benar-benar paham dengan kemampuannya itu, dengan Ya, potensinya itu. baik baik. Gimana Pak Asep? Terima kasih Pak Asep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Ridho, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, yang substansial gitu ya. Nah, memang di kita kan insya Allah minimal ada 10 kali TO tryout ya. Sepanjang misalkan September sampai Mei 2024 gitu ya. Nah, biasanya gitu ya, sepanjang pengalaman kami, nanti kemampuan anak-anak itu benar-benar akan terlihat itu di TO kelima. Nah, 5 ke sana ya, 5, 6, itu insya Allah tuh akan konsisten ya, konsisten gitu ya. Artinya misalkan kalau di TO pertama itu kan ibaratnya baru pemanasan ya, pemanasan Oke. anak-anak Siap. mulai mengenal dulu gitu ya, mengenal dulu ini soalnya seperti apa sih gitu, ngeraba ngeraba dulu biasanya skor anggaplah ya skor UTBK lah itu karena insya Allah soal-soal tryout kami itu disesuaikan dengan soal asli gitu ya baik nanti ada blocking time gitu ya
Misalkan per subtes itu maksimal dikerjakan dalam waktu berapa menit. Nah, itu seperti itu. Jadi Hmm. sistem apa pengerjaan soal sudah seperti itu. Nanti misalkan, nah biasanya rata-rata ya di TO pertama tuh anak-anak skornya itu 300-an, 400-an gitu ya. Baru nanti TO kedua mulai naik, 3 naik, 4 naik, 5 naik. Nah, biasanya dari 5 ke Hmm. 6 sampai 10 tuh itu sudah ibaratnya apa ya? Stagnan lah. Tetap naik tapi tidak Hmm. signifikan gitu. Nah, di situ sudah mulai terlihat, Pak. Hmm. Nah, memang nanti kita akan informasikan ke anak-anak. Anak-anak ini jurusan-jurusan yang ada di kampus-kampus top lah gitu ya. Kampus top, kemudian ini skor-skor UTBK-nya minimal dapat sekian sekian sekian. Nah, nanti kita akan himpun info dari anak-anak, anak-anak inginnya masuk jurusan apa, kampusnya di mana. Oh, berarti ini Hmm. nih skor yang harus kamu dapatkan gitu ya. Nanti kita sampaikan. Nah, setelah TO kelima, nanti kita akan sosialisasikan, diskusikan lagi dengan anak-anak gitu ya. Anak-anak ini hasil TO kalian, kemudian perbandingan seperti ini. Nah, nanti akan ada rekomendasi Pak, rekomendasi plan B, plan C, dan plan seterusnya gitu. Sehingga tetap kalau misal jurusan ini, misalkan ya psikologi di UI, ini kan agak berat nih. Gimana kalau psikologinya di universitas yang grade B? Nah, itu kan bisa ya. Tapi tetap akreditasinya A. Yang penting jurusannya psikologi, begitu ya. Begitu, Pak. Oh, baik, baik. Baik, Pak Septi, ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti Mangga, mangga. anak-anak kita Sami-sami. lebih Siap, memahami. Oke, siap, terima siap. kasih, Pak Sep. Sami-sami. Ya. Insya Allah nanti kita akan memberikan rekomendasi juga ya, baik di jalur rapot maupun di jalur tes gitu ya. Tentu itu rekomendasi berdasarkan banyak faktor ya. Kalau jalur rapot misalkan hasil rekomendasinya itu analisis dari nilai rapot rata-rata, kemudian nilai mapel unggul, track record alumni dan sebagainya gitu ya. Sehingga jurusan ini nih yang ibaratnya peluangnya lebih besar dan cocok untuk anak-anak kita pilih begitu. Kemudian di jalur tes sama gitu ya. Jurusan ini jurusan nih peminatnya sedikit, tapi prospek masa depan nih bagus gitu ya. Nah, biasanya anak-anak kita itu belum melirik ke situ ya, belum melirik ke situ. Nah, nanti kita akan infokan gitu ya, karena kebanyakan anak-anak kita ya, baik di kami juga sama ya, di Bimbel Pusat itu anak-anak itu masih cenderung memilih jurusan itu berdasarkan tren gitu ya. Trennya misalkan kalau teman-temannya pengen psikologi psikologi gitu ya tanpa tahu tujuannya itu seperti apa begitu. Kemudian berdasarkan gengsi, wah kalau pilih jurusan itu yang bagus teknologi pangan gitu ya. Padahal prospek masa depannya belum tentu gitu ya. Ibaratnya bagus gitu ya. Nah, kita akan infokan gitu ya jurusan-jurusan yang memang nih orang-orang itu belum ngeh gitu ya, belum ngeh untuk memilih itu, namun secara prospek masa depan itu bagus, baik bekerja maupun berwirausaha begitu. Insya Allah itu akan kita berikan ya, baik ke siswa maupun ke orang tua, sehingga nanti sama-sama tahu gitu ya. Dan nanti bisa diskusi ketika liburan kan nanti anak dan orang tua bisa diskusi di rumah gitu ya. Mungkin itu Bu Eni dan Bapak Ibu semua. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu diskusi kita pagi ini. Insya Allah ya, Insya Allah kami Bimbel Master Institute berkomitmen ya, berkomitmen dan bertekad untuk mendampingi anak-anak kita di jalur UTBK atau tes ya, UTBK SNBT gitu ya. Namun nanti tetap kita dampingi juga jalur rapot gitu ya, sehingga ya anak-anak bisa memilih jurusan dan kampus yang tepat sesuai dengan minat bakat dia dan peluangnya itu lebih besar gitu ya. Ya harapan kami tentu ya setiap tahun nih alhamdulillah ya berdasarkan pengalaman yang lulus itu makin makin meningkat begitu ya, makin meningkat. Nah, barangkali gitu kan ada dari Bapak Ibu yang anaknya ini pengen keluar negeri, mangga gitu ya. Nanti kita kita bantu juga gitu ya. Tentu dengan program yang berbeda gitu ya. Baik, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari kami gitu untuk Bapak Ibu. Insya Allah eh, izinkan kami untuk mendampingi anak Bapak Ibu gitu ya. Tentu gitu ya dengan pengalaman-pengalaman kami gitu ya, dan mudah-mudahan tahun ini itu semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya dalam
ya prosesnya gitu ya. Karena insya Allah setiap anak itu Amin. punya potensi yang bagus gitu ya. Apalagi penghafal Quran kan. Ini di Hasmi tuh semuanya penghafal Quran. Insya Allah tuh dipoles sedikit udah masuk gitu ya. Al-Quran aja kan setebal segini itu bisa dihafal. Apalagi modul kita insya Allah lebih lebih tipis lah dari Al-Quran. Insya Allah itu bisa di apa dicerna dengan baik lah oleh anak-anak kita. Baik, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Asep. Siap, enggak, Pak. Sami-sami. Terima kasih Hmm. Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu. Izin kami tutup ya, apa Zoom-nya. Iya, mangga.